Pemirsa, 10 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kompor di salah satu rumah warga. Udah kebakar semua rumahnya ibu itu ya. 10 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar. Padatnya kawasan dan banyak rumah semi permanen membuat api dengan cepat menjalar. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa kebakaran ini, namun menurut warga sumber api berasal dari kompor di salah satu rumah warga. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari masyarakat itu bahwa awal terjadi kebakaran itu dari kompor, itu sekitar 10 dan luas seluruhnya itu 6 kali 10 meter. Karena kita lihat ukuran satu rumah itu hanya 2 kali 4 meter lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kini kasusnya ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 dari 8 pelaku begal yang menewaskan seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Jalan-jalan ke pasar baru, naik kereta, tapi kan nggak nyelesain masalah kalau nangis. Saya pengen ngasih dia doain sebanyak. Putri Safitri, orang tua korban begal, tidak kuasa menahan tangis saat mengenang anaknya menjadi korban aksi begal di Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat yang beraksi pada hari Senin 21 Desember lalu. Dari insiden itu, pihak keluarga korban begal berharap pelaku dihukum dengan seadil-adilnya. Oh baik dia anaknya, nurut, manut sama saya mah. Manut, baik, nurut, suka menolong sama temen-temennya, membantu orang-orang ibaratnya yang misalnya di bawah dia lah susah gitu kan sama temen-temennya. Ya sering lah dia ngebantu orang. Untuk kakak Dika tuh almarhum. Ada kenangan terakhir gak Bu dari almarhum? Ya kenangan terakhir ya makan berdua lah. Makan berdua, foto sebelum tidur, cerita-cerita, curhat gitu kan. Ya gitulah. Paling dekat ke ibu dia ya? Iya, lebih dekat ke saya dia, jauh. Lebih dekat ke saya. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 pelaku. Keempat pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya oleh tim khusus gabungan dari Kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polsek Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Niatnya menangkap pencuri sepeda, 2 orang warga Klaten, Jawa Tengah justru dipenjara dan menjadi terdakwa. Keduanya dituntut 6 bulan penjara karena dianggap mengeroyok pencuri. Belasan warga desa Glodogan, Klaten, Jawa Tengah mendatangi kantor DPD Federasi Advokat Republik Indonesia di Sleman, Yogyakarta. Mereka mengadukan nasib 2 warga yaitu Rohmat Widodo dan Sabto Widianarko yang justru masuk penjara setelah menangkap pencuri sepeda. Peristiwa bermula saat Rohmat dan Sabto melihat seseorang yang diduga pencuri sepeda di dekat rumahnya. Keduanya lalu mengejar dan berhasil menangkapnya yang belakangan diketahui bernama Yuniadi Isnianto alias Londo. Namun kedua warga tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh orang tua pencuri. Keduanya dituntut 6 bulan penjara dengan tuduhan pengeroyokan. Sangat dampaknya luar biasa sekali Pak. Terutama saya punya balita. Saya sangat tidak. Mungkin saya bisa tegar, tapi kalau untuk anak saya yang balita menanyakan, Bapak, kenapa pulangnya lama? Karena memang yang paling kecil ini sangat dekat sekali dengan bapaknya. Bapaknya suaminya cepat bebas, cepat cari nafkah untuk keluarga. Anak-anak sering menanyakan Bapak? Sering, setiap malam sering tanya terus, bapaknya mana? Ketua DPD Advokasi menyatakan ada kejanggalan dalam kasus tersebut karena orang yang menyelamatkan barang milik orang lain tidak dapat dipidana. Menyelamatkan barang milik orang lain atau barangnya sendiri itu jelas tidak bisa dipidana. Ini yang perlu dipahami. Toh misalkan kemarin tuh ada saksi dan terbukti, itu pun tidak bisa dipidana karena dia melawan, karena dia melarikan diri. Para istri terdakwa berharap dan meminta majelis hakim untuk membebaskan Rohmat dan Sabto dari jeratan hukum.
Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang warga Buleleng, Bali mengaku kehilangan uang sebesar 94 juta rupiah ketika dalam perjalanan dari Singaraja menuju Denpasar, Bali. Pengakuannya dikaitkan dengan video viral uang berserakan di wilayah Baturiti, Tabanan, Bali. Inilah Kadek Redi Areni, warga desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali yang mengaku kehilangan uang sebesar 94 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi pada 19 Desember lalu. Awalnya ia berangkat dari Singaraja menuju ke Denpasar akan menyetorkan uang perusahaan sebesar 64 juta dan uang pribadi sekitar 30 juta yang ditaruh di dalam tasnya. Dalam perjalanan di wilayah Baturiti, Tabanan, Bali, dirinya diperingatkan warga bahwa tasnya terbuka dan uang yang dibawa berjatuhan. Saat kembali ke TKP, uang yang ditemukan warga hanya berjumlah 2,4 juta rupiah. Kini dirinya telah melaporkan kasus kehilangan uang ke Polsek Baturiti, Tabanan, Bali. Sementara itu, polisi meyakini bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayah hukum Polresta Tabanan, Bali. Arungah itu bahwa tas kebuka itu kapan, Bu? Saat gimana? Ada yang nyalip, masih tahu. Habis itu langsung berhenti, lihat tasnya udah semua kosong, nggak ada sama sekali isinya. Langsung balik nyariin tasnya, uangnya ketemu, udah dompet pertama yang ini. Habis itu baru ketemu kerumunan orang banyak, baru ada yang ngasih 10, 20, ada yang ngasih iketan, tapi itu nominal uangnya itu 20-an, 10-an, 5 ribuan yang gitu-gitu aja. Yang 100 ribuan tuh satu lembar pun nggak dapat sama sekali. Oke. Totalan berapa, Bu? Yang diterima dari yang dikasih warga setempat di sana tuh 2.480.000. Untuk ininya yang hilang total berapa? Yang hilang total uang kantor 64.188. Saat itu kami langsung ke TKP, kami memeriksa saksi saat itu, dan memang saksi mengarahnya ke membenarkan bahwa ada kejadian uang jatuh tersebut. Namun belakangan ini kan muncul video viral di mana kita bisa melihat ada beberapa warga yang memungut uang dalam jumlah banyak. Namun untuk sampai saat ini, berdasarkan hasil analisa kami juga langsung turun ke lapangan juga memvideokan TKP, itu kurang lebih TKP 100-200 meter. Kami coba membandingkan di situ, bahwa sementara kami dapat simpulkan bahwa TKP yang viral uang terjatuh itu bukan berada di wilayah Baturiti atau Tabanan. Sebelumnya, video uang berhamburan di jalan raya dan dipungut oleh pengguna jalan viral di media sosial. Tidak sedikit yang menduga peristiwa tersebut terjadi di Tabanan, Bali. Dari Buleleng dan Tabanan, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan peserta balap liar di kawasan Jalan Raya Jenggolo dan arteri Porong terjaring razia tim Buser Polresta Sidoarjo. Mereka ikut tes rapid, 3 diantaranya reaktif. ...62 orang yang ikut balap liar di kawasan arteri Porong dan Jalan Jenggolo Sidoarjo diamankan tim Buser Polresta Sidoarjo Minggu dini hari. 4 diantaranya perempuan. Untuk memutus penyebaran COVID-19, mereka ikut tes rapid yang dilakukan oleh tim Dokes Polresta Sidoarjo di halaman Mapolresta Sidoarjo. Dari kegiatan rapid test itu didapatkan 3 orang hasilnya reaktif. Kemudian tindak lanjut dari Urdes Polresta Sidoarjo, yang 3 orang ini nanti akan kita isolasi, kemudian kita jadwalkan swab di tanggal 2 Januari 2021. Sementara kendaraan milik pembalap liar disita dan bisa diambil setelah awal tahun dengan syarat bisa melengkapi dokumen kendaraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terperosok ke jurang sedalam 50 meter di Kabupaten Lampung Barat. 2 dari 8 penumpang mengalami luka ringan.
Gagal melewati jalan menanjak, sebuah mobil minibus masuk ke jurang di Jalan Pemangku Limau Kunci, Balik Bukit, Lampung Barat. Mobil yang berpenumpang 8 orang dalam perjalanan menuju tempat wisata Limau Kunci Lambar. Namun mobil tak kuat saat melewati tanjakan terjal sehingga hilang kendali dan terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Sebelumnya, pengemudi melakukan perjalanan menuju lokasi menggunakan aplikasi peta online. Katanya mundur, Pak. Itu katanya pas mau naik ke atas itu ikut Google Maps ya, Pak? Iya. Nah, dia udah masuk. Ada berapa orang, Pak, informasi di dalam mobil itu? Ada 8 orang? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. 2 dari 8 penumpang hanya alami luka ringan dan dirawat di rumah warga sekitar. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus pelemparan bom Molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng. Pelaku masih menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater. Kasus pelemparan bom Molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng saat ini dalam penanganan pihak Polres Jakarta Barat. Pelaku yang telah ditangkap saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dari pihak kepolisian. Meskipun orang tua pelaku sudah mendatangi Dewan Masjid tempat kejadian, kasus ini tetap dalam proses hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, pihak penyidik menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku sedang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Yang bersangkutan sekarang ini kita rujuk untuk diobservasi di psikiater karena memang malamnya sekitar pukul 22 Pak Lurah dan juga anak daripada si pelaku ini mendatangi Dewan Masjid atau masjid tersebut untuk minta maaf, tetapi proses masih tetap kita lanjutkan karena kita akan mengecek kejiwaan daripada si pelaku sendiri, bagaimana hasilnya tentang si pelaku ini nanti kita tunggu karena harus diobservasi dulu. Aksi pelemparan bom Molotov ke Masjid Al-Istiqomah di Jalan Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat terjadi pada Sabtu malam. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tertangkap dan sempat jadi bulan-bulanan warga sebelum diamankan polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polri membongkar pusat latihan jaringan teroris Jemaah Islamiyah di Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, anggota Jemaah Islamiyah dilatih bela diri dengan senjata hingga merakit bom. Densus 88 Anti Teror Polri berhasil membongkar pusat latihan jaringan teroris Jemaah Islamiyah di sejumlah lokasi. Salah satunya di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Di gedung yang mirip villa ini, anggota Jemaah Islamiyah dilatih bela diri dan persenjataan hingga simulasi penyerangan VVIP. Selain itu, Jemaah Islamiyah juga menyiapkan beberapa pelatih untuk membentuk para anggotanya terampil dalam membela diri, menggunakan senjata dan perakitan bom. Salah satu pelatihnya adalah teroris Joko Priyono alias Karso yang telah ditangkap pada tahun 2019 dan dihukum selama 3,8 tahun penjara. Di sini dan tempat-tempat lain ada 12 lokasi di mana dilatih sebanyak 7 angkatan. Lokasi lainnya tersebar di daerah Jawa Tengah. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan bela diri, pelatihan militer. Dengan pelatihnya adalah pelaku Karso alias Joko Priyono yang telah ditangkap dan diproses saat ini dan merupakan napi. Tujuan daripada pelatihan ini adalah membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pimpinan Jemaah Islamiyah. Lokasi pelatihan Jemaah Islamiyah ini telah digunakan oleh Jemaah Islamiyah sejak tahun 2011 hingga 2018. Selama perekrutan dan pelatihan ini sudah banyak anggota Jemaah Islamiyah yang telah dikirim ke Suriah dengan dana yang telah disiapkan jaringan tersebut.
Ya pemirsa, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Mahfud menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Bentuk ancaman yang nyata adalah dalam bentuk teror. Mahfud mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Radikalisme dalam bentuk teror. Hari ini saya melihat tadi polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Sebelumnya, tim Densus 88 Polri menangkap 23 tersangka teroris, di antaranya Z alias AS yang merupakan DPO bom Bali tahun 2002, yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Para tersangka teroris ini ditangkap karena berpotensi dapat berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror. Mereka dibawa ke Makobrimob Kelapa II Mabes Polri Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber dana teroris tidak hanya dari kotak-kotak derma yang tersebar di minimarket. Polisi menyebut sumber pendanaan juga berasal dari simpatisan yang berbisnis UMKM. Kelompok Jamaah Islamiyah dipastikan masih eksis di tanah air. Puluhan anggota mereka pun telah ditangkap dan dipindahkan ke Jakarta dari Lampung. Dalam membongkar aktivitas jaringan terorisme, polisi juga mengungkap temuan lain, yaitu tentang pendanaan kegiatan. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pendanaan aksi Jemaah Islamiyah didapat dari 3 cara. Yang pertama adalah dengan kotak amal. Selain itu, Argo menyebut ada yayasan One Care yang saat ini masih diselidiki. Dan yang ketiga berasal dari penjualan mereka, di mana sejumlah orang yang ditangkap ini bekerja sebagai penjual pisang goreng serta bebek. Pendanaan daripada tersangka ini yang kita tangkap ini berkaitan dengan JI itu ada 3. Jadi yang pertama dari kotak amal, ya, dan kemarin sudah disampaikan kotak amal yang terdaftar, ya, terdaftar resmi yang dipasang di berbagai macam, ya, di berbagai macam tempat ataupun lokasi yang mudah dilihat oleh orang, ya, yang mudah ada transaksinya orang, sehingga kalau misalnya ada kembalian atau apa bisa dia menyisikan untuk mengisi itu untuk kotak amal itu, ya. Jadi ini resmi kotak amalnya dengan harapan bahwa kotak itu akan terus berlanjut itu di situ. Kemudian juga dari Yayasan One Care ini. Yayasan One Care ini sedang kita cek itu dari mana nih yayasan ini. Dan yang ketiga adalah dari anggota sendiri. Jadi anggota JI yang sudah bekerja, kan banyak yang pekerjaannya berbagai profesi gitu ya. Nanti tadi saya sampaikan ada yang penjual bebek, nanti ada penjual pisang goreng, penjual apa dan apa itu 5% disisihkan. Sedikitnya ada 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya adalah Lampung. Di Lampung disinyalir ada 4.000 kotak amal yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris. Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amir menegaskan akan mengevaluasi lembaga amil zakat yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat di masyarakat. Tetapi tentu kita akan meningkatkan pengawasan dan juga audit kepada lembaga-lembaga itu. Dan bahkan jika ada lembaga amil zakat misalnya yang melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangannya dalam mendistribusikan atau memanfaatkan keuangan sosial dari masyarakat itu, kita tidak segan-segan akan mencabut izinnya.
Saat ini seluruh jajaran Polda terus menyelidiki ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik yang terindikasi diperuntukannya sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Tim Liputan iNews melaporkan.